kalau pengen kaya itu bukan investasi ya teman-teman, kerja gitu. Kerja, cari uang, cari bisnis gitu ya, atau konten gitu kan, pokoknya cari hal-hal yang bisa mendatangkan uang gitu, uang sampingan kayak uang bulanan ya, seperti itu. Baru nanti punya selisihannya itu nanti diinvestasikan untuk bikin uang kita bertumbuh. Halo Sobat Movitners, dimanapun berada, jumpa lagi di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Nah, ini pembahasan yang cukup visioner, yaitu Indonesia Emas 2045. Betul. Pernah dengar kan ya? Sering banget didengungkan kalau kita akan menjadi negara yang jaya, negara yang kuat di tahun 2045. Tapi, benar kan ya? Nah, itu dia. Masalahnya, gimana nih ya? Kalau gitu kan negara maju itu pasti bayangannya kaya gitu ya, kayaknya mampu gitu ya. Terus kaitannya misalnya generasi emas harus punya tabungan emas, serius? Ada. Coba Sobat Movitners pada punya tabungan emas apa enggak? Tapi kalau Sobat Movitners sih punya lah. Pasti punya lah, penonton kita pasti punya. Apa namanya, setia gitu dari berbagai wilayah itu. Aku lihat di komen kemarin, aku udah beli emas, aku udah nabung emas. Tapi di luar sana, coba deh tanya secara random. Jangankan untuk nabung emas ya, untuk makan aja susah. Terus kondisi perekonomian itu tahu sendiri kan ya Om Henry ya, keadaannya itu nggak menentu. PHK masih di mana-mana. Yakin 2045 akan menjadi generasi emas atau malah jadi generasi bokeh Om Henry? Nah itu dia. Gimana Om Henry? Setuju nggak kalau 2045 itu jadi generasi emas atau generasi bokeh? Kayaknya makin sulit ya Zut ya. Ini mungkin jadi generasi bokeh gitu, karena kan yang sekarang kita lihat aja kayak apa ya, generasi itu kayak semakin mundur gitu loh, kualitas generasi mudanya gitu ya. Ya mungkin ya ada Gen Z, ada milenial lagi gitu-gitu ya. Ya inilah semakin kayaknya sih nggak menggambarkan Indonesia emas gitu ya 2045. Bahkan sebelum itu aja mungkin sudah bisa ambruk gitu ya. Sekarang kita kayak kondisi ekonomi nih. Tadi yang PHK ya. PHK udah di mana-mana gitu. Udah gitu perusahaan banyak yang bangkrut. Terus sekarang itu juga yang gue soroti adalah kampus ya atau universitas tiap tahun itu kan memproduksi sarjana ya kan, ibaratnya gitu kan. Sedangkan lapangan pekerjaannya tidak ada. Itu numpuk ya penganggurannya. Numpuk pengangguran, dan semakin apa ya, semakin sulit, terus juga harga-harga semakin tinggi, jumlah lapangan pekerjaan juga semakin sedikit. Ya sekarang kan kalau misalkan ada orang pemerintahan bilang kalau kamu merasa punya kreativitas, bikin usaha sendiri. Ya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Duitnya dari mana? Orang baru lulus aja, sekuliah aja masih dibayarin orang tua, suruh bikin bisnis, duit dari mana gitu kan? Ya kalau orang tuanya. Ya, ada sebenarnya mental bisnis adalah mental, dan menurutku adalah warisan atau titisan sih. Jadi kalau aku amatin memang ada juga memang yang backgroundnya nggak ada bisnis tiba-tiba bisa. Tapi sebagian besar aku lihat faktor keluarga, lingkungan itu sangat berpengaruh. Artinya kalau orang tuanya biasanya karyawan, biasanya nurun ke anaknya. Walaupun nggak semuanya ya, tapi setelah aku tanya berbagai macam orang itu ada semacam bakat untuk menjadi seorang pengusaha sih. Ya tetap harus ada, ya bukan harus ada ya. Memang biasanya yang bisa-bisa seperti itu adalah yang punya privilege gitu yang ya. Punya privilege, termasuk gitu ya. Kayak gue sendiri deh pribadi gitu kan, ya punya ilmu, punya bisa bikin ini kerja segala macam, itu juga privilege kok gitu. Kalau nggak ada privilege ya mungkin gue nggak punya ilmu banyak gitu loh. Betul. Atau modal yang ada gitu ya. Iya. Itulah. Nah terus sekarang kaitannya tadi walaupun seperti disinggung sama Om Henry, kondisi generasi muda sekarang itu seperti apa? 2045 berarti sekitar 20 tahun lagi. 20 tahun Artinya orang-orang yang akan memimpin sekarang itu baru sekolah SD SMP. Betul. Om Henry lihat nggak anak-anak SD SMP sekarang seperti apa? Yeah. Atau agak ke atas sedikit nih yang biasa Om Henry gaul nih. Aku mau cerita aja. Kemarin itu sempat ini ya, naik ojol, naik grab car gitu. Drivernya itu kebetulan ya dia kena layoff lah ya, kena PHK. Terus dia ngajar di SMK atau SMP lah. Jadi kalau SMK kan umur 17, artinya dia 20 tahun lagi adalah umur 35, 36, 37. Okay. Itu artinya udah matang menjadi pemimpin seperti Gibran yang jadi wapres satu-satunya dalam umur 36 tahun ya. Indonesia merdeka menjadi wapres di bawah 40 tahun. Okay. Artinya anak-anak yang lagi SMK, SMP itu yang nanti akan jadi pemimpin ya. Nah, kata si guru tersebut,
memang anak-anak SMK yang dia ajar itu beda banget dengan zaman tahun 90-an kita. Bedanya lebih pintar atau lebih nggak Yang pintar? pintar-pintar banget, yang bodoh-bodoh banget. Oh. Begitu timpang gitu di era sekarang ini. Nah, artinya apa? Artinya ya tadi, menuju Indonesia emas itu ya bisa saja terwujud, namun harus diimbangi, harus kita lihat realitanya. Kalau ternyata gapnya antara, intinya kan kita melihat sebuah data antara yang paling tinggi dengan paling rendah itu seperti apa, itu gapnya tinggi banget. Ternyata gitu. jauh ya. Jauh banget. Ya walaupun kita muncul MBG itu untuk meningkatkan kecerdasan, buktinya pada keracunan beberapa gitu. Nah artinya, Ya, itu dia. jadi generasi muda yang sekarang pun ya, jadi tapi kita tetap optimis lah ya, semoga bisa. Cuman kadang kalau lihat kok agak susah ini sepertinya. Susah, apalagi Dengan kondisi yang senior juga korupsi masih di mana-mana merajalela. Jadi itu malah semakin menjadi gitu ya. Serangan ini juga itu apa? Serangan sosial media semuanya tuh yang viral-viral kayak gitu itu juga nggak bisa dipungkiri tetap berpengaruh gitu loh. Iya, dan apalagi timbul kecemburuan sosial baru-baru ini. DPR gajinya 100 juta. Satu bulan. Tunjangannya 3 juta gede per hari. banget. 50 juta untuk perumahan. Padahal ya kita karyawan swasta aja yang kerja itu nggak ada gitu loh dikasih tunjangan rumah ya, kecuali mungkin perusahaan besar atau apa tapi, gitu ya. Iya, dan anehnya lagi gaji pokoknya itulah 4 juta. Jadi nggak kena pajak, malah tunjangannya itu luar biasa. Komunikasi itu 15 juta. Mau komunikasi pakai apa? Pakai satelit. Internetnya mau yang 1000 Mbps. Yang agak serem itu Zul, tunjangan beras 12 juta Zul. Iya, mau makan sekarung sehari. Itu beras apa yang itu? Beras ini. Iya. Jadi Beras kembali mahal lagi ya ya. tadi kaitannya generasi muda. Nah, generasi tuanya seperti itu. Nah, generasi mudanya ini memang harus benar-benar kita tanamkan inilah ya, sikap yang istilahnya menunjukkan kejujuran gitu, empati, lebih ke sikap-sikap seperti itulah, behavior, bukan ranking. Ranking itu tadi outputnya kan udah gagal ya, para senior kita gitu. Coba aku bandingin ya setelah di luar negeri, sesimpel SD itu Aduh, di luar negeri ada ranking nggak? nggak ada. Nggak ada. Jadi lebih kayak budi pekerti. Nah. Ini kalau misalnya kita agak sedikit nyerempet-nyerempet ke Islam, itu Nabi Muhammad ya. Salah satunya diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, makanya di BUMN itu akhlak, tapi akhlak yang mana gitu ya. Jadi ya harapannya akhlak yang bagus, cuman kok banyak yang nggak tepat gitu. Kayak misalnya komisaris gajinya ratusan miliar, sangat timpang dengan rakyat jelata yang nggak ada gajinya gitu kan. Ya banyak banyak banget yang ketimpangan. Jadi generasi mudanya itu harus ya benar-benar kita amatin guru-guru yang disejahterakan gitu ya. Nanti akan ada konten tentang guru nih yang dianggap jadi beban nih. Itu di channel satu lagi ya. Channel satu lagi. Di Geolins. Ya. Yang tidak kalah penting selain akhlak atau sikap di generasi muda itu adalah melek finansial. Setuju nggak, Menteri? Setuju, bener banget Cut, melek finansial. Karena yang gue kan selalu biasa tanya-tanya, observasi gitu kan, lihat. Jadi kebanyakan nih di orang-orang kita ya masih fokus sama tabungan bank. Jadi sekedar kayak misalkan investasi ini, investasi itu, iya tahu, tapi biasanya tuh nggak dilaksanain. Ya tetap aja fokusnya begitu gitu kan ke tabungan bank. Udah gitu kecenderungan masyarakat kita juga kayak beranggapan investasi itu pengen kaya gitu. Jadi betul. Mereka berharap berinvestasi, misalkan beli kripto, beli saham gitu kan. Kaya itu. Mindsetnya kaya. Akhirnya yang nggak ngerti kan ngikutin satu komunitas, all in ini, all in itu gitu kan. Uang tinggal 10 juta, tinggal 20 juta habis begitu aja. Iya. Itu karena nggak melek finansial dan nggak ngerti gitu kan. Benar. Dan lebih parahnya lagi masuk ke itu, judul itu. Nah, iya masuk ke judul itu. Jadi sebenarnya harus pahamnya gini. Kalau pengen kaya, itu bukan investasi ya teman-teman. Kerja gitu. Kerja, cari uang, cari bisnis gitu ya. Atau konten gitu kan. Pokoknya cari hal-hal yang bisa mendatangkan uang gitu ya. Uang sampingan kayak uang bulanan ya. Seperti itu. Baru nanti punya selisihannya, itu nanti diinvestasikan untuk bikin uang kita bertumbuh gitu. Jadi jangan pernah berharap invest di ini kaya, invest di itu bisa lebih kaya lagi. Kan karena beberapa tahun lalu tuh ada yang viral itu kayak robot trading Zut. Oh iya benar itu kan, ada teman yang hilang ratusan juta. Teman gue juga kena gitu kan. Jadi masih kecil lah hitungannya, masih di bawah 10 juta. Jadi dia tuh sistemnya kayak beli mesin, beli satu robot, dan satu robot itu mengembangkan uangnya gitu, satu lagi gitu kan. Tetap hari ini jalan enggak selesai juga. Iya, aku kemarin tuh sempat ditawarin ini malah Menteri, ternak kambing.
Apalagi nih ternak kambing nih. Jadi nggak tahu, aku lagi scroll Facebook itu tiba-tiba muncul, aku klik lah ya. Yang sangat aneh itu dengan investasi 2 juta itu dapat ekor kambing dan dalam 6 bulan itu nanti uangnya balik 5 juta. Bayangin loh, lebih dari 100% dalam waktu 6 bulan. Tapi alibinya bisnis kambing. Kambing. Oh. Makanya aku coba tanya ke si temen yang pernah ngelola kambing gitu. Itu sangat nggak mungkin dalam waktu 6 bulan. Karena apa ya? Karena kalau dia aja paling 6 bulan itu 10-20%. Itu 100% lebih, 150%. Bayangin. Nah artinya apa tadi? Orang-orang yang mindsetnya pengen cepet kaya, dia mana, oh nominalnya oke nih, langsung aja dia DP ataupun dia bayar segitu. Habis itu oke lah, kemarin itu skemanya adalah simulasinya setiap bulan dapat 900.000. Oke, berapa kali dibayar? Berapa kali? Ya, Paling-paling jelas, sekali. paling 3 kali, 4 kali. Enggak, paling sekali aja. Sekali ya, ya, kan dia udah untuk 1.100.000 kan. Gitu. Jadi aku pikir tadi melek finansial bagi generasi muda itu sangat-sangat penting sih. Penting. Kalau enggak ya nanti tadi nggak punya uang, nggak ngerti investasi, itu parah. Dengan keadaannya semakin nggak menentu gini, jangan hedon, jangan boros. Itu beda cerita kalau kalian tadi anaknya pejabat yang 1 bulan 1 juta, itu lain cerita gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar melek finansial. Kemudian yang nggak kalah penting adalah ini Om Henry. Nah, peran keluarga, setuju nggak? Itu penting banget tuh. Peran keluarga, karena kan kita basic kita bersikap berperilaku itu kan dididik dari rumah gitu dan kan. kita itu pun juga darah dari orang tua gitu ya. Betul. Mengalir gitu ya. Ini makanya gue di Indonesia ini gue nggak suka ya mindset orang gitu. Ini bukannya ngobrol soal pribadi ya. Artinya banyak orang yang masih asal-asal menikah gitu loh, tanpa memikirkan nanti punya anak gimana, uangnya gimana. Karena kan anak itu tanggung jawab kita ya. Artinya jangan konyol lah gitu. Jadi misalkan pekerjaan masih serabutan gitu kan. Terus istrinya juga nggak menentu penghasilan misalkan begitu. Tiba-tiba nikah punya anak 3, 4, 5 gitu. Bahkan di daerah Jawa Barat itu ya viral yang Kang Deddy Mulyadi itu kan anaknya sampai 12. Orang tuanya kerjanya serabut gitu. Coba bayangin. 12 itu? Iya. Tapi hidup? Ya cuma ya makan seadanya, tapi mungkin ada yang stunting. Terus akhirnya yang hal-hal yang seperti itu menghasilkan SDM rendah gitu, melahirkan SDM rendah yang semakin banyak gitu loh. Artinya ya inilah pendidikan dari keluarga, yaitu mindsetnya harus ditanamkan bahwa jangan asal, kita juga harus punya persiapan. Memang gini loh Zut, bukannya nggak percaya dengan rezeki ya. Rezeki itu pasti ada, apalagi orang yang menikah itu udah pasti ada. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan itu dengan baik, ya jangan salahkan Tuhan ibaratnya gitu ya. Ya kan gini, kalau misalkan kita kerja nih, punya penghasilan bulanan, istri kerja juga misalkan ada penghasilan bulanan, berarti make sense dong kalau kita nikah gitu kan. Iya, benar. Walaupun gajinya sama-sama UMR misalkan, nanti kan tinggal diatur aja, makannya jangan yang boros-boros, sekolahnya yang terjangkau gitu kan. Sebenarnya bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi basicnya sudah tahu supaya nggak melahirkan ini semakin banyak lagi generasi yang bukan generasi emas gitu. Jadi sekarang gimana mau generasi emas kalau hidupnya aja seperti itu, anak banyak, makan susah, nggak sekolah, stunting. Apa yang mau diharapkan di generasi emas itu lah Zud. Betul. Nah, jadi memang ini anak muda itu harus dikontrol sama orang tua sih. Karena aku pernah nih di suatu tempat gitu melihat anak-anak anak jalanan atau anak benar-benar nggak ngerti itu kok sampai senang kali itu. Itu memang lepas dari orang tua. Lepas ya. Dan ternyata setelah diselidiki memang orang tuanya udah angkat tangan. Saking nakalnya anak itu. Aku kadang heran kenapa anak itu bisa sedemikian nakal. Apakah ketika umur 5 tahun, 6 tahun itu ada yang salah? Entah dia sangat dimanja atau apapun dituruti. Nah, ini yang penting nih. Jadi basicnya itu memang dari keluarga gitu ya. Makanya tadi peran orang tua, keluarga itu sangat penting. Yang pertama akhlak kan jelas tadi kan. Terus kedua tadi soal finansial gitu ya. Ini akhlak tadi ini ya, including agama dan segala macam gitu ya. Yang kedua lebih ke perekonomian karena hidup di zaman sekarang memang ya mau nggak mau kita harus melek perekonomian sih. Melek perekonomian sama satu lagi Zud, kalau dari rumah ya, kalau orang tuanya yang ngerti keuangan gitu kan, anak kita akan dididik bahwa
gimana caranya menabung yang benar, berinvestasi, terus uang itu juga setiap tahun menyusut, jadi kita nggak boleh boros-boros, harus hemat dan harus punya emas misalkan gitu ya. Itu kan dididik juga dari keluarga kayak gitu. Oke, setelah fundamental, akhlaknya bagus, sikapnya bagus, dia terkendalikan, yang paling penting adalah bagaimana mengelola keuangan. Nah, tipsnya gimana nih Om Hendy? Terutama untuk generasi muda yang suka generasi boba aku nyebutnya. Generasi Karena boba, suka ya. minum boba gitu. Sedikit boba, sedikit ngopi. Nah, itu gimana tuh? Itulah Tipsnya ya. gimana nih? Tipsnya tuh gini ya, teman-teman. Jadi sebenarnya gini, bagi teman-teman yang baru kerja atau baru punya penghasilan, sebisa mungkin tuh kayak disisihkan lah ya uangnya 10-20%. Itu bisa kita variasikan, bisa kita ada yang di tabungan di bank nih untuk uang jangka pendek kita ya, terus ada yang diinvestasikan. Nah sebenarnya kalau instrumen investasi itu apa aja boleh Zud, tapi gue selalu saran, mau apapun investasinya, emas harus tetap punya. Tetap ada lah ya. Harus tetap ada. Itu emas itu untuk lindungi harta kekayaan kita ya. Karena kan gini, setiap tahun itu kita kena inflasi ya. Ini emas ini, karena emas itu instrumennya aman gitu teman-teman. Nanti mau ada penambahannya lagi di reksadana, di saham, itu silakan, boleh-boleh aja. Tapi yang pasti emas nih harus tetap punya. Karena kita nggak ada yang tahu ya ke depan tuh seperti apa. Karena gini, ada orang-orang yang boros itu ya habis gitu kan, ke kerja dia belum akhir bulan udah bingung gitu kan, atau ngambil utang gitu, kejebak cicilan, kejebak utang gitu ya. Karena sekarang kan gaya hidup tuh macam-macam gitu ya. Kita terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan kelompok. Kayak itu sebisa mungkin ya kita tahan-tahan lah ya. Karena goals kita itu untuk punya uang masa depan nih teman-teman. Jadi kita harus bisa mengelolanya itu dengan baik. Nah sekarang ada juga nih golongan yang nggak boros teman-teman. Nggak boros dan uangnya tetap habis. Kenapa? Kenapa itu Om Hendy kok bisa? Karena inflasi. Oh iya. Jadi misalkan ini anggap aja gajinya UMR lah ya, 5 juta itu udah ngepas banget gitu. Perasaan nggak beli yang aneh-aneh gitu, beli baju enggak, beli ini enggak, cuma buat makan, transport kayak gitu-gitu kan, tetap aja habis gitu ya. Artinya apa ya, udah. Berarti kan kita harus cermat dalam mengelola uang dan nggak hanya ngelola, tapi berpikir lagi nih gimana caranya kita bisa punya penghasilan tambahan gitu, supaya uang yang kita simpan atau kita miliki ini nggak cepat habis begitu aja. Terutama buat teman-teman yang nggak boros ya, berarti penghasilannya kurang nih. Gitu sih mungkin ya. Nah, oke. Sekarang kembali lagi ke topik utama yaitu 2045 menuju Indonesia Emas. Itu sebenarnya bukan sebuah hal yang nggak mungkin. Itu mungkin, tapi harus ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Yang pertama jelas tadi, dari anak, dari awal itu dia harus punya pendidikan akhlak yang benar-benar akhlak yang baik ya, sesuai lah ya, nggak salah-salah gitu. Nah, ini memang terkait dengan guru ya, yang kita nanti akan bahas di channel terpisah ya. Guru adalah beban, nanti impactnya seperti apa. Yang kedua, jelas orang tua. Orang tua itu sebenarnya adalah di sini adalah kesiapan secara finansial. Jadi sebelum menikah paling nggak sudah siap dulu. Minimal siap. Sama-sama kerja. Sama-sama nanti punya kerja. anak ya, anaknya jadi anak yang Nanti sehat. kalau jatuh di tengah jalan itu urusan lain ya. Urusan lain. Urusan Paling nggak lain. minimal ya realistis gitu ya, sama-sama bekerja, sama-sama punya uang, terus punya anak bisa sekolah ya minimal bagus, kondisi makan, kemudian fasilitas pun oke. Itu akan menjadi anak yang cerdas. Bukan MBG ya. MBG aku pikir itu hanya ya sekedar apa ya, proyek buat-buatan aja, karena kalau hanya makan ya sehari sekali itu nggak ngetek sih. Kecuali sehari 3 kali benar-benar dikasih ya full sehari 3 kali kan juga itu nggak merata, belum bisa merata gitu ya. Tapi sekarang gue jadi setuju mending pendidikan yang gratis ya. Iya, itulah malah di-set sama MBG yang berapa ratus triliun. Iya kan, sekarang MBG-nya ada, bapaknya nggak kerja kan pusing juga. Iya, nah setelah orang tua siap, secara finansial, anak punya pendidikan yang bagus tadi, yang terakhir adalah seperti salah satu visi channel Movit Indonesia adalah edukasi investasi. Jadi harus mulai investasi sejak dini. Nggak harus nanti setelah bekerja, telat. Kalau bisa dari SD, investasi itu bisa dalam bentuk mereka dikasih uang saku. Misalnya satu hari 10.000, ya sudah 5.000 buat jajan, 5.000 ditabung. Ya kan? Makan siangnya bekelin ya. Bekel. Nah, sekarang itu sudah banyak tren Om. Jadi makan siangnya dibekelin. Betul. Snack pun dibawa sendiri gitu ya.
Makanya ketika mereka tetap bawa uang saku itu, menabung itu adalah bagian dari pembelajaran investasi. Betul. 5.000 sehari, sebulan katakanlah karena 20 hari kerja, hari Sabtu libur, udah 100.000. Taruh emas digital, jadi emas. Iya, terus tahun 1,2, selama 6 tahun udah 7 juta. Terus kalau SMP, SMA, uang saku beda. Nah, tahu-tahu kuliah, sebelum masuk kuliah udah punya uang 20 juta. Nah itu. Iya. Dari apa? Ya tadi investasi sejak dini. Orang tua juga mungkin ada yang pakai asuransi, ada yang punya tabungan, tapi ditambah dari tadi uang harian, nabung harian gitu. Daripada cicilan harian, Nah, itu mending tabung harian gitu ya. Nyicil pakai peleter atau apapun itu nggak kerasa, kita tahu 5 juta tagihannya. Coba ke anak gitu kan. Kita kasih dia uang, syukur-syukur dari uang 10.000 kita penuh semua gitu kan. Nggak masalah. Kita senang, anak juga sangat berhati-hati dengan uang. jadi paham gitu ya. Jadi closingnya adalah semoga Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2024. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Amin gitu ya. Jadi kita tetap optimis, tetap mendukung program-program pemerintah yang dirasa memang memihak ke rakyat dan jangan sungkan-sungkan untuk mengkritisi jika kebijakan itu kurang tepat. Karena apa? Karena feedback yang membangun itu sebenarnya diperlukan dari pemerintah, nggak cuma tinggal diam. Hancurnya sebuah negara memang di tangan rakyat sendiri. Kalau rakyat cuek, nggak ada peduli ya udah, mulai deh hancur sebuah negara. Betul, betul. Bukan hanya pemimpinnya, walaupun pemimpin itu salah satu faktor utama, tapi yang jelas rakyat juga harus bersatu. Ingat tragedi Pati, jangan sampai itu menyebar ke semuanya dan terjadi di pusat gitu ya. Ya. Oke. Sama Oke. kita satu lagi Sud. Apa itu? Ternyata kita memberikan edukasi ini berpengaruh juga kok gitu. Ada. Ada. Kemarin itu payment ID ternyata kan dibatalkan tuh. Oh. Bukan dibatalkan, ditunda. Oh iya. Ya walaupun benar. kita suaranya nggak besar, tapi setidaknya memberikan efek lah gitu ya. Ya mungkin nanti akan ada lagi yang kita sampaikan lagi ya supaya bisa kebijakan itu masuk ke rakyat gitu ya. Betul. Oke. Kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Dan jangan lupa untuk selalu tongkrongin terus channel Mobit Indonesia. Tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.